Saranjana, sebuah kota goib modern yang berada di Kepulauan Kalimantan. Mulai dari ibu-ibu selfie, Ari Lasso, grup band Kotak, hingga kurir JNE pernah mengalami kisah mistis di kota Saranjana. Seperti apa kisah mistisnya? Saya Wisnu, dan ini adalah sekilas kisah kota Saranjana. Minggu 8 Januari 2023. Devi bersama suaminya sedang berfotoria di atas puncak Bukit Mamake. Dia dibuat terkejut setelah melihat hasil foto mereka. Loh, ini apa? Kok ada kayak gedung-gedung tinggi di belakang? Ujar Devi. Hal ini pun sontak menjadi viral dan banyak netizen yang berkata, apakah itu kota goib yang tak kasat mata, yaitu Saranjana. Penyanyi solo Ari Lasso pernah mendapat undangan konser di kota Saranjana. Dan di saat giliran Ari Lasso untuk tampil, dia di briefing untuk harap maklum terhadap penonton mereka. Ari Lasso pun merasa aneh, tapi ya sudahlah. Setelah perform Ari Lasso berakhir, Ari Lasso pun langsung menuju mobilnya. Dan saat pintu mobil Ari Lasso hampir tertutup, dia notice penonton yang tadinya penuh tiba-tiba kosong. Dan sebelum Ari Lasso pulang, dia pun diberitahu untuk tidak mandi setelah konser ini. Tetapi salah satu kru mencoba nekat mandi karena dia kegeraan atau kecut, who knows. Dan selang beberapa hari, kru itu pun tertabrak motor. Boom. Tak hanya Ari Lasso, ternyata grup band Kotak pernah mendapatkan undangan ke kota Saranjana. Sama seperti Ari Lasso, sebelum tampil mereka di briefing dulu untuk tidak mempedulikan penonton mereka. Tapi vokalis grup band Kotak itu notice bahwa penonton dari bagian depan ke tengah itu ikut menyanyi, ikut sorai-sorai bergembira bersama mereka. Tetapi bagian tengah ke belakang mereka bermuka datar, tidak bernyanyi, dan bayangkan betapa mengerikannya mereka. Tatapan kosong. Dan setelah tampil, mereka pun bertanya, siapakah penonton yang hanya diam saja? Pihak penyelenggara pun menjawab bahwa penonton yang hanya diam saja itu adalah warga kota yang hilang. Pada tahun 1980, pemerintah Kota Baru dikejutkan dengan adanya sejumlah alat berat yang dibayar lunas yang dikirimkan langsung dari Jakarta. Pas sampai Kota Baru, orang yang mengirimkan bilang, ya, ini alat-alat ini semua dipesan oleh kota Saranjana. Orang-orang Kota Baru pun bingung karena kota Saranjana tidak terdaftar di administratif daerah tersebut. Tidak hanya itu, terdengar juga bahwa ada mobil-mobil canggih, mobil-mobil sport yang langsung dikirimkan dari Jakarta, dibayar lunas, dikirimkan pula ke kota Saranjana. Tetapi kurir itu pun bingung karena tidak menemukan tempatnya. Jadi di mana kota Saranjana? Dan satu lagi kisah mistis. Kisah ini bercerita tentang kurir JNE yang mengantar paket ke kota Saranjana. Setelah paket ini terkirim,
ke penerima di kota Saranjana. Kurir ini ingin pulang, tetapi saat ingin pulang, cuaca di sana sedang hujan. Kurir pun memutuskan untuk menginap di sana dan diperbolehkan oleh penduduk Saranjana. Pas pagi harinya, tepat tanggal 17 Agustus, pemuda ini ingin pulang, tapi penduduk ingin dia mengikuti lomba 17 Agustus di kota Saranjana. Terkejutnya dia, ternyata dia pun menjadi pemenang di lomba memasukkan pensil ke dalam botol. Dia mendapat 4 kg emas yang dibawa pulang dan dimasukkan kos dan sekarang disimpan di sebuah lemarinya. Sungguh beruntung, dia bisa keluar dan mendapatkan emas 4 kilo dalam satu hari. Oke, sekarang kita akan membahas letak, asal-usul nama Saranjana dan kota angan-angan dan masyarakatnya. Yang pertama, letak. Seorang naturalis berkebangsaan Jerman yang dilahirkan di Heidelberg itu menjabat sebagai anggota ini, silahkan baca sendiri, yang mendapat pelatihan di Museum Leiden. Dalam petanya yang berjudul Peta Pesisir Wilayah Borneo, atau dalam bahasa Belandanya menggambarkan suatu wilayah yang bernama Tanjung Saranjana yang terletak di sebelah selatan Pulau Laut, yang tepatnya berdekatan dengan Pulau Karumputan dan Pulau Kijang. Untuk letak ada beberapa versi, ada yang mengatakan di Bukit Oka-Oka, ada juga yang mengatakan di sebelah selatan Pulau Laut. Tapi siapa yang tahu, kota ini gaib dan tidak terlihat. Asal-usul nama kota Saranjana. Menurut mitos yang beredar, Gunung Saranjana adalah jelmaan dari Sambu Ranjana, yaitu dalam legenda Kerajaan Pulau Harimun. Mitosnya, zaman dulu terdapat seorang raja yang bernama Pakurindang yang memiliki 2 orang putra, yang satu bernama Sambu Batung dan satunya bernama Sambu Ranjana. Sambu Batung ini memiliki rencana untuk membuka diri ke masyarakat di sebelah utara Pulau Kalimantan, sedangkan Sambu Ranjana memiliki rencana pula berdiam diri, menyendiri, menjauhkan diri dari masyarakat di selatan Pulau Kalimantan. Dan dari kesimpulan ini, warga setempat pun meyakini Sambu Ranjana ini menjelma menjadi Gunung Renjana dengan kearifan lokal menjadi Saranjana. Boom. Kota angan-angan dan masyarakatnya. Di kota Saranjana, kota gaib ini, kota ini memiliki peradaban yang modern daripada peradaban kita. Gunung-gunung tinggi yang mewah, mobil-mobil canggih, wifi, internet, mobil terbang, siapa yang tahu? Semua mungkin ada di sana. Menurut orang-orang yang pernah tersesat di Saranjana, mereka mengatakan bahwa penduduk atau masyarakat di kota Saranjana bukanlah manusia, melainkan sosok yang berbeda alam dari kita, seperti hantu, jin, setan, iblis, dan lainnya. Ada hal unik tentang ini. Ada beberapa orang yang mengaku sebagai masyarakat Saranjana. Salah satu orang itu yaitu Puabila. Puabila ini mengaku sebagai orang asli Saranjana karena dia memiliki KTP asli Saranjana yang ia dapatkan di Saranjana. Tapi siapa yang tahu? Hanya dia sendiri. Menurut Puabila, penduduk Saranjana itu sama seperti kita manusia, tetapi tidak ada vetrum,
di bibir mereka. Menurut Puabella, masyarakat Saranjana pun memiliki agama dan suku yang berbeda-beda. Ada yang dari Jawa, Bugis. Puabella pun mengaku dapat menunjukkan pintu masuk ke kota Saranjana. Bagi kita yang hanya manusia biasa, pintu ini hanya terlihat seperti bebatuan yang disekelilingi pohon tinggi di pinggir pantai. Dan melalui Puabella, salah satu orang asli Saranjana pernah diwawancarai. Kita sebut saja Mawar. Oh tidak, Putri. Putri pun berkata kehidupan di Saranjana sama seperti kita. Dia bekerja, dia belajar, dia sekolah. Mereka pun juga ada jaringan internet. Tapi saat Putri ditanya tentang apakah mereka ini manusia, Putri pun bingung. Karena ada sesuatu yang berhubungan dengan kerajaan kuno yang tidak bisa dijelaskan. Apakah itu? Kita tidak tahu. Dan menurutnya, bendera dan lambang mereka sendiri. Kata Putri, uang mata mereka itu sama saja rupiah, tapi hanya berbeda sedikit dengan rupiah kita. Dan itulah cerita-cerita mistis dari kota Saranjana. Jika ada saran-saran, bisa tinggalkan di kolom komentar atau subscribe. Oke? Dah. Check your behind and ciao.